Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh sebagai pegi, ternyata bukan dibuang. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, turut menyeret nama anak ex-Bupati Cirebon yakni Resya Primahanjaya, yang disebut sebagai Pegi Setiawan alias Perong. Bahkan, Resya yang disebut sebagai pegi itu diisukan dibuang demi menghindari kasus pembunuhan Vina Cirebon. Namun, kabar yang beredar tentang anak ex-Bupati Cirebon itu langsung dibantah pihak keluarga. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi Cianjur ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Pegi Setiawan dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Sedang Akmil, hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Primahanjaya, bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Ia pun tak menampik bahwa banyak netizen yang menuding kakaknya itu adalah Pegi Setiawan yang dibuang ke Cianjur dan diurus oleh sopir mereka. Sebenarnya itu tidak, tegas Rama. Ia juga mengatakan kalau sang kakak saat ini sedang menjalani pendidikan militer. Jadi kakak yang ketiga ini dia sedang pendidikan Akmil di Magelang sampai sekarang, dan sekarang tingkat 2, kata dia. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi Setiawan. Mungkin karena sama-sama putih, kumisan, matanya sipit, duga Rama. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat rahasia bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Cecep tak bisa nyetir. Rama juga menegaskan kalau ayahnya tidak pernah memiliki sopir bernama Cecep. Bahkan video mirip Cecep ayah Pegi Setiawan di pernikahan anak bupati pun dibantah oleh Rama. Ini mah tamu, bukan Pak Cecep, yakin 100% itu bukan Pak Cecep, tegasnya. Hal itu juga dibenarkan oleh Pegi Setiawan Cianjur. Pegi mengatakan kalau ayahnya itu adalah seorang kuli bangunan. Buruh bangunan, belum pernah jadi supir bahkan bawa mobil juga gak bisa, terang Pegi. Pegi Setiawan juga punya alibi bahwa pada tahun 2016 dirinya masih sekolah kelas 3 SMK di Cianjur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat rahasia bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Liga Akbar diarahkan oleh ayah Eki. Liga Akbar Cahyana, satu di antara orang yang bersaksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, mengaku diarahkan Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi kunci. Padahal, Liga Akbar mengaku, jika ia tak berada di TKP pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Awalnya,
Liga Akbar Cahyana menceritakan momen dirinya dijemput Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya tidak menyaksikan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Liga Akbar pun seolah dibohongi oleh Ibtu Rudiana. Sebab, awalnya Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi soal pakaian yang dikenakan Eki dan Vina. Namun saat pemeriksaan di kantor polisi, Liga Akbar Cahyana justru diarahkan ke skenario pembunuhan. Imbasnya, Liga Akbar dituduh jadi saksi kunci yang menyebabkan 8 pelaku dipenjara. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya sudah menolak skenario yang disampaikan oleh penyidik. Banyak yang bilang saya saksi kunci. Sebenarnya saya bukan saksi kunci, kata Liga Akbar dikutip dari YouTube iNews, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Menurut Liga Akbar, pada malam kejadian itu dirinya sudah berpisah dengan Eki dan Vina. Sebab Eki dan Vina berpamitan untuk acara perkumpulan dengan geng motor XTC. Saat Eki dan Vina pergi, Liga Akbar Cahyana masih berada di warung depan SMA 4 Cirebon bersama teman-temannya yang lain. Namun menurut dia, saat pemeriksaan, tidak ada polisi yang percaya dengan keterangannya. Saya bingung waktu itu mau bilang sama siapa, karena gak ada yang percaya, kata Liga lagi. Liga Akbar mengaku diminta jadi saksi oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Saat itu Ibtu Rudiana sempat berbohong kepada Liga Akbar soal kesaksiannya. Sebab awalnya ayah Eki hanya meminta Liga Akbar untuk menceritakan barang bukti pakaian yang dikenakan Vina dan Eki. Dimintai keterangan almarhum Vina dan Eki yang dipakai, helm, baju, itu saja, terang Liga. Liga pun menduga dirinya yang dijadikan saksi karena memiliki kedekatan dengan almarhum Eki semasa hidup. Sebab diakuinya bahwa Liga Akbar sering menginap di rumah Eki. Minta tolong buat memperkuat bukti, sempat bilang gak tahu, kata Liga. Namun menurutnya, saat itu dirinya tiba-tiba saja dijemput untuk memberikan keterangan di kantor polisi, tiba-tiba saja dijemput. Skenario itu saya udah menolak beberapa kali, saya dibantu sama pemeriksa. Bukan diajarin tapi dirangkai, dibantu, diarahkan, beber dia. Liga Akbar juga mengaku didesak kalau dirinya ada di malam kejadian itu. Kemudian ia juga ditanya soal pelemparan batu, pengejaran atau pemukulan terhadap Vina dan Eki. Saya bilang gak tahu. Dia bilang, orang kamu ada di situ kok, ungkapnya. Liga Akbar pun mengaku terpaksa menyetujui skenario itu, bahkan saat di persidangan. Sidang pun tertutup. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga, cuma tidak boleh masuk. Saya bingung banget di situ, kata dia. Mel-Mel hilang misterius usai muncul dalam kasus Vina Cirebon. Rasman Arif bilang sedang ditahan. Mel-Mel tak lagi muncul ke hadapan publik setelah mengaku mengetahui pasti kronologi kasus Vina Cirebon. Keberadaannya kini masih menjadi misteri. Namun begitu Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Benarkah Mel-Mel ditahan? Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mel-Mel mengaku bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Dia bahkan hafal betul detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Setelah bicara demikian di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum. Kata Rasman, Mel-Mel kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima. Diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Makanya dia tidak ketemu lagi, kata Rasman. Rasman Arif Nasution mengatakan Mel-Mel bukan menghilang. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak. Data yang kami punya, kata Rasman. Kesaksian Mel-Mel memang menuai polemik dalam kasus Vina Cirebon. Mel-Mel mengaku dihubungi Eki untuk nongkrong bersama Vina dan Linda. Dalam perjalanan pulang, Mel-Mel mengaku berpisah dengan Eki dan Vina saat isi bensin. Ia kemudian melihat Eki digiring 11 pelaku masuk ke lahan kosong depan SMP 11 Cirebon.
Di sana Mel-Mel mengaku melihat Eki dan Vina disiksa. Mel-Mel bahkan membuntuti gerombolan itu membawa Eki dan Vina ke jembatan Talun Cirebon. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji bahkan meragukan betul kesaksian Mel-Mel. Menurutnya tak mungkin Mel-Mel membuntuti 11 pelaku saat membawa Eki dan Vina ke jembatan Talun. Ya itu jelas bohong lah, kata Susno Duaji. Susno Duaji berpendapat ketika orang membuntuti dengan berjalan kaki saja akan ketahuan, apalagi menggunakan motor seperti yang diceritakan Mel-Mel. Ia pun mewanti anti konsekuensi yang didapat Mel-Mel bila terbukti memberi kesaksian palsu. Hati-hati Mel-Mel, di dunia bisa dihukum, di sana bisa jadi dosa, kata Susno Duaji. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Rasman Arif Nasution dengan yakin mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak berpengaruh bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Diketahui sebelumnya, Liga Akbar baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Poin yang dicabut salah satunya adalah kesaksian melihat Eki dan Vina dikejar dan dilempari saat melintas SMP 11 Cirebon, Jalan Perjuangan. Cerita Liga Akbar Cahyana kabur saat Eki dan Vina pun ternyata bohong. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menanggapi pengakuan Liga, Rasman menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Menurut Rasman, sekalipun Liga Akbar Cahyana membongkar instruksi ayah Eki, namun hingga kini dirinya masih aman tak mendapat ancaman apapun. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution.
Dia justru mewanti-wanti konsekuensi bila berbohong dalam kasus Vina Cirebon. Tersulut emosi mendengar serangan Rasman, pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah sampai emosi. Yudia Alamsyah pun menyinggung kepentingan Rasman dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya hingga kini Rasman Arif Nasution tak mewakili pihak manapun. Oleh sebab itulah Yudi menganggap pendapat Rasman sama sekali tak berpengaruh pada kesaksian dan nasib Liga Akbar Cahyana. Kita juga gak minta pendapat dari Pak Rasman, tidak ngaruh ke kita juga. Mau berpengaruh atau tidak Liga Akbar, kita tidak minta pendapat saudara, kata Yudi. Seharusnya, kata Yudi, Rasman bisa menempatkan diri dalam memberi pendapat, bukan malah menyerang salah satu pihak. Kepentingan di sini sebagai praktisi hukum bukan kuasa hukum Yosi, jadi harus bisa menempatkan sesuatu pada rulesnya, katanya. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu